Baik, sekali lagi selamat pagi dan selamat sahabat bagi kita yang di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari buku Everlasting Covenant. Sekarang sudah di chapter 6 dan ini adalah pertemuan keempat ya, keempat dan ini mungkin terakhir untuk chapter 6 karena tinggal sedikit lagi kita sudah selesai. Kemarin Kak Dolphin sampai di sini ya di 91.1 ya, dimeteraikan oleh Roh. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, kita akan review sedikit apa yang sudah kita pelajari waktu lalu. Eh, ini minggu lalu saya sudah bahas ya, tapi ada beberapa hal yang kita mau ulang bilang ya, eh, emphasize lagi apa yang sudah kita review. Ini sudah review minggu lalu. Eh, kita ulang secara cepat saja. Jadi Tuhan memberikan janji kepada Abraham ketika dia umur 75 tahun ya. Dan ketika Abraham umur 99 tahun, janji itu diulang kembali. Jadi waktu itu umur Ismail sudah 13 tahun. Dan kita ketahui sesuai Kejadian 21 ayat 5, Abraham umur 100 tahun ketika Ishak lahir, atau 25 tahun setelah janji Tuhan pertama kali diucapkan. Jadi sesuai ada juga di Alkitab itu. Jadi sesudah 10 tahun ketika janji pertama diulangi atau janji pertama diberikan, yaitu ketika Abraham berumur 85 tahun, mereka gagal untuk mempertahankan apa janji yang Abraham sudah percayai sejak awal ya, di mana Abraham mempercayai atau mendengarkan apa yang dikatakan Sarah untuk mengambil Hagar hambanya untuk untuk mendapatkan anak ya. Sedangkan Tuhan bilang sebelumnya ketika Abraham bilang, Tuhan bagaimana keturunan saya akan banyak, sedangkan saya tidak punya anak. Apakah keturunan saya akan berasal dari Eliezer, hamba saya itu? Tuhan bilang, keturunanmu tidak akan berasal dari hamba. Tetapi ketika 10 tahun berikut, ditawarkan hamba lagi, di situ Abraham mendengarkan apa yang dikatakan Sarah, dia mengambil hamba. Padahal Tuhan bilang keturunan dari Abraham apa yang dijanjikan bukan berasal dari hamba, tetapi berasal dari orang merdeka atau Sarah. Jadi keturunan yang dijanjikan itu harus berasal dari Sarah. Nah, ini yang minggu lalu ya. Oke, jadi saya akan membahas sedikit ya tentang keturunan Abraham. Jadi keturunan Abraham itu ada dua ya kita ketahui, Ishak dan Ismail. Jadi Ishak itu dihasilkan atau keturunan roh ya, keturunan roh, dan Ismail atau benih daging, keturunan daging. Jadi Ismail itu didapatkan atas eh, pertemuan sperma dan sel telur, yaitu mereka. Jadi ada hubungan suami istri dan ada Ismail. Sedangkan Ishak tidak ada hubungan suami istri, itu adalah berasal dari roh ya. Jadi Ishak ini sama seperti Yesus, eh, Yohanes Pembaptis, dan juga eh, Simpson ya, ya Simpson. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi mungkin ada yang lain lagi yang saya ketahui cuma 4 ini. Tapi kalau misalnya Yohanes Pembaptis, Yesus tidak mempunyai keturunan setelah itu ya. Tapi kalau Ishak ini ada, mungkin cuma Ishak ini yang setelah dia yang di benih roh yang mendapatkan keturunan-keturunan selanjutnya ya. Nah, dibilang di sini ya sesuai Roma ayat 9 ayat 7 dibilang, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang disebut keturunanmu atau keturunan Abraham. Jadi yang dihitung keturunan Abraham adalah yang berasal dari Ishak. Sedangkan Ismail ini dihitung bukan keturunan Abraham, karena janji ini diberikan bukan kepada keturunan hamba kan, harus keturunan merdeka. Jadi Ishak ini dihitung sebagai keturunan Abraham, sedangkan Ismail tidak, sesuai Roma 9 ayat 7. Nah, kalau kita lihat sesuai dia punya keturunan itu, keturunan Ishak ini
bangsa Israel atau orang Yahudi. Nanti saudara-saudara bisa koreksi ya. Sedangkan keturunan Ismail ini adalah bangsa kafir. Bangsa kafir. Oke. Nah, mari kita lihat ya. Dia punya, saya slow dulu. Mari kita lihat. Ini kita baca ya di Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi, saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, sesuai dengan chart ini Sakius ini orang Israel atau orang Yahudi, dan dia memang keturunan Abraham dari Ishak. Dan ini, kita ke nomor 2 dulu ya. Dan ini Yesus bilang, karena orang ini pun anak Abraham. Terus kita lanjut ya. Di Yohanes 8 ayat 39 dan 40, jawab mereka kepadanya. Mereka ini, kalau kita baca dari awal, mereka ini orang Farisi. Dan orang Farisi ini adalah orang Yahudi juga ya. Dia bilang begini, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Jadi saudara-saudara, kalau kita hubungkan dengan pelajaran yang sudah kita pelajari waktu lalu, jadi ini ada dua keturunan Ishak atau keturunan Abraham yang berasal dari Ishak. Jadi ada Sakeus dan ada orang Farisi. Dan Sakeus orang orang Israel atau orang Yahudi yang diakui Tuhan Yesus sebagai anak Abraham. Sedangkan orang Farisi orang Yahudi yang tidak diakui sebagai keturunan Abraham ya. Kita tahu keturunan secara roh ya. Kenapa? Karena kita tahu cerita daripada Sakeus ini dihitung dia sebagai anak Abraham karena apa? Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, apapun dia bilang yang dia peras dari orang, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Ini luar biasa. Sedangkan ini orang Farisi, walaupun mereka mengaku mereka ini anak Abraham, tetapi tidak melakukan apa atau iman yang Abraham miliki. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Jadi mereka dihitung bukan sebagai benih rohani dari Abraham. Walaupun mereka benih langsung dari Abraham ya. Benih atau keturunan Ishak ya. Dan kalau kita lihat di Galatia ya. Galatia 3 ayat 8, ini orang-orang Galatia. Dan kita tahu orang Galatia adalah bukan orang-orang kafir ya. Dan dia bilang begini. Kita mulai dari ayat 8 dulu baru ke ayat 7 ya. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Anak-anak Abraham. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, walaupun mereka bukan keturunan langsung dari Abraham, walaupun mereka itu keturunan Ismail, bangsa kafir, tapi kalau mereka itu memiliki iman, mereka dihitung sebagai apa? Anak-anak rohani Abraham. Tetapi keturunan Abraham langsung pun, tetapi mereka tidak memiliki iman Abraham, mereka dihitung bukan keturunan Abraham. Jadi ini yang review yang kita sudah pelajari ya, tentang keturunan Ishak dan keturunan Ismail atau dua keturunan Abraham. Jadi walaupun kita ini semua bukan keturunan Abraham, bukan orang Yahudi, bukan bangsa Israel,
Tetapi kalau kita memiliki iman yang Abraham miliki, kita juga adalah keturunan Abraham yang akan mewarisi janji yang diberikan kepada Abraham. Janji yang akan diberikan kepada Abraham. Oke, mungkin ada yang mau tambahkan sampai di sini tentang keturunan ini sebelum kita lanjut. Ini hanya review ya yang kita sudah pelajari waktu lalu. Boleh bertanya, Li? Oh ya, silakan. Kan orang tahu bahwa Allah itu tidak pilih kasih. Kenapa itu keturunan itu seperti penting dan membedakan ada keturunan dari hamba dan ada keturunan orang merdeka. Jadi kenapa sepertinya keturunan ini penting sekali? Boleh dijelaskan, Li? Oke. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan. Jadi, kenapa Tuhan kayak mau pilih kasih ya? Ada keturunan orang merdeka dan keturunan hamba ya. Terus kenapa Tuhan kayak nggak mau keturunan Abraham hamba itu ya? Ini yang lalu kita sudah pelajari, ini kita baca lagi ya. Jadi kita ulang aja ya, nggak apa-apa ya. Ya. Jadi waktu itu kita mulai dari latar belakangnya. Kita baca ya di Kejadian 15 ayat 1 ketika Tuhan kasih ini perjanjian kepada Abraham. Dia bilang begini ya. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, akulah upamu yang sangat besar. Kalau di bahasa Indonesia dibilang upahmu akan sangat besar, tetapi kalau bahasa Inggris, akulah upahmu ya. Kemudian Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini atau hamba, Eliezer ini, tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Nah, ini terjadi lagi ya, ketika di Kejadian 16, ini ketika Abraham jatuh di mana dia mendengarkan istrinya dan dia mengambil hamba dari dari Sarah yaitu Hagar untuk untuk menjadi keturunannya ya, menjadi keturunannya. Jadi Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau keturunan mereka. Kenapa Tuhan pilih seperti itu ya? Kita baca di Galatia 4 ayat 31. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan membuat merdeka? Jadi, yang kenapa waktu Abraham dan di zaman Abraham, Tuhan sangat menekankan tentang jangan dari hamba tetapi perempuan merdeka atau dari Sarah. Ini sehubungan dengan hamba dosa. Dan kita ini orang-orang merdeka, dimerdekakan oleh kebenaran, bukan hamba dosa. Jadi kalau waktu lalu kita pelajari, kalau hamba dosa itu kita tunduk kepada dosa ya. Dan kalau kita tunduk kepada dosa, kita tidak akan menjadi ahli waris atau warisan yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah kekal atau perjanjian yang akan diberikan ya. Jadi kita nggak akan berhak menerima karena itu tanah kekal. Jadi yang memiliki itu adalah orang-orang yang memiliki hidup kekal. Jadi kalau kita tidak memiliki hidup kekal, kita tidak akan memperoleh tanah kekal yang dijanjikan itu. Jadi kalau keturunan dari kalau kita ini hamba dosa, kita tidak bisa menjadi ahli waris. Kita harus menjadi apa? Anak dari perempuan merdeka. Jadi ini dia punya lambang ya. Kenapa secara spiritual seperti itu. Jadi kenapa Tuhan memilih perempuan merdeka? Karena supaya kita merdeka ya, bukan dari bawah hamba dosa. Iya, ini dia punya pelajaran spiritual ya.
Bukan sebagai literalsinya seperti itu. Tuhan mengasihi semua orang, tetapi ini karena ada dia punya pelajaran spiritualnya, makanya seperti ini. Mungkin ada tambahan dari saudara-saudara yang lain biar lebih jelas. Ini yang bisa. Halo, Li. Ya, silakan. Oke, jadi Lali punya jawaban tadi itu benar ya, maksudnya itu sesuai dengan pelajaran yang kita pelajari, yang mana sepertinya ya kalau kita hanya baca seperti itu dan kita tidak mengerti makna spiritual, sepertinya kenapa Tuhan pilih, maksudnya kayak pilih-pilih orang, kenapa nggak dari Hagar atau kenapa nggak dari Eliezer gitu. Ini pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita karena firman Tuhan sendiri berkata firman itu adalah roh, atau firman yang atau cerita-cerita dalam Alkitab itu semua ada spiritual application-nya. Jadi kenapa harus dari Sarah? Karena Sarah melambangkan orang merdeka, bukan hamba. Ya kan? Karena ini dia punya inti pelajaran. Kalau kita mengerti apa itu everlasting covenant, kita akan mengerti pelajaran mengenai Abraham. Jadi everlasting covenant itu, perjanjian yang kekal itu adalah Tuhan mau memberikan tanah. Iya kan? Dan tanah itu yang Tuhan mau berikan kepada Abraham dan keturunannya itu tanah untuk everlasting possession, atau untuk kita miliki selama-lamanya gitu. Dan untuk memiliki selama-lamanya, orang yang harus tinggal di tanah itu harus mempunyai everlasting life, iya kan? Tapi untuk memperoleh everlasting life, orang yang mempunyai hidup kekal, dia akan memiliki tanah itu. Itulah orang-orang yang free. Free dari mana? Free from sin. Bebas dari dosa. Bukan anak-anak hamba, tapi anak merdeka. Nah, dari situlah Tuhan memberikan pelajaran kepada kita dari Abraham, keturunan Abraham, yang dari roh, yaitu Ishak. Dan kemudian keturunan Abraham dari Ismail, yaitu dari daging. Seperti itu. Yang janji yang Tuhan memberikan kepada kita untuk everlasting covenant, kita memiliki tanah itu, tanah Kanaan rohani, adalah harus dari keturunan roh, yaitu Ishak, yang mana keturunan itu berasal dari wanita yang free, bukan dari wanita yang hamba. Nah, spiritual aplikasinya free from apa? Free from sin, iya kan? Karena di Alkitab hanya hamba dan orang merdeka. Hamba apa? Siapa kita punya master, kita serve kita punya master, itulah hamba. Kita hamba. Kalau kita melayani dosa, saya hamba dosa. Kalau kita melayani Tuhan, saya bukan hamba dosa, tapi saya hamba Tuhan atau kebenaran Tuhan, bukan dosa dalam kita. Nah, orang yang akan memperoleh tanah Kanaan untuk everlasting possession, itu adalah orang yang bebas dari dosa. Itulah alegori dua cerita yang mana Tuhan memberikan cerita dari Abraham, yang Wagner berikan kepada kita dalam buku Everlasting Covenant, untuk mengerti bagaimana perjanjian kekal yang Tuhan berikan kepada kita untuk orang-orang yang bisa memperoleh tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang bebas dari dosa, yang dilahirkan dari roh, bukan dari daging. Nah, itulah Ishak, seperti itu. Jadi, kalau kita mengerti spiritual aplikasinya, kita nggak akan berpikir, oh, Tuhan membeda-bedakan. Kalau kita mengerti ya, tapi kalau kita nggak ngerti spiritual aplikasinya, sepertinya Tuhan kok kayak mau pilih-pilih orang begitu, padahal cerita sesungguhnya, aplikasi sesungguhnya adalah spiritual aplikasi untuk memberitahukan kepada kita bagaimana kehidupan kekal itu bisa diperoleh, yaitu bebas dari dosa. Dan bebas dari dosa itu, bagaimana cara kita bebas dari dosa, yaitu kebenaran Kristus diberikan kepada kita, yang menghasilkan kebenaran atau penurutan akan hukum Taurat. Dan kalau itu terjadi dalam hidup kita, kita bukan lagi hamba dosa, dan orang yang bebas dari dosa yang akan memperoleh itu tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan untuk menjadi everlasting possession, atau kita memiliki untuk selama-lamanya. Oke, thank you, Li. Terima kasih.
Jadi ini dia punya penjelasan juga ya, waktu lalu sudah ditambahkan di Yohanes 8 ayat 34. Yesus bilang, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi ini Yohanes 8 ini berbicara tentang keturunan-keturunan Abraham ya. Jadi kita baca langsung semua aja. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham, kata Yesus kepada mereka. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Jadi ini bicara tentang hamba dosa ya, seperti tadi sudah dibilang. Jadi kenapa nggak dipilih dari kenapa nggak bisa dari perempuan hamba atau anak perempuan hamba? Karena ini tentang lambang atau spiritualnya dari pelajaran ini bahwa bukan dari hamba dosa ya. Nah, ini Kejadian 21 ayat 10 ini yang ditanyakan Brother Onang tadi. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Jadi ini kayak kemanusiaannya ini Tuhan ini kasih, tetapi kenapa ketika Sarah bilang usir anaknya itu, Tuhan bilang seperti ini. Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budak itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah berasal dari Ishak. Jadi ini kenapa tidak boleh dari Hagar? Karena ini spiritual aplikasinya adalah Hagar itu melambangkan hamba dosa ya. Hamba itu melambangkan hamba dosa. Sedangkan Sarah adalah perempuan merdeka yang kita tahu kita merdeka dari dosa ya, merdeka dari dosa. Dan ada pertanyaan dari brother Christian, apakah pemilihan tersebut punya syarat? Yang maksudnya Sarah ya. Iya, ini punya Sarah juga ketika dipilih dan dia melahirkan Ishak mempunyai syarat. Jadi kita tahu bahwa janji diberikan kepada Abraham waktu dia umur 75 tahun. Dan keterangannya sebenarnya harusnya sebelum, nggak selama itu ya, kalau kita tahu Ishak lahir waktu Abraham umur 100 tahun atau 25 tahun setelah janji itu diberikan. Sebenarnya nggak selama itu janji itu ditunda seperti itu kalau Sarah percaya. Tetapi ketika Sarah tidak percaya dan ketika dia sodorkan Hagar supaya kayaknya ini membantu apa yang Tuhan janjikan kepada mereka, janji itu ditunda lagi dan lebih lama lagi, dan ketika mereka benar percaya, jadi harus percayanya bukan cuma Abraham saja yang percaya. Ini ada dia punya kutipannya ya, waktu lalu kita sudah baca. Bukan cuma Abraham saja yang percaya, harus Sarah juga percaya, baru mereka mendapatkan Ishak. Jadi Ishak ini adalah anak dari buah dari percaya ya. Buah dari percaya atau buah roh yang dihasilkan karena percaya. Mungkin itu. Mungkin Brother Onang dan Brother Christian mungkin ada tambahan lain atau komentar dengan apa ya, sanggahan yang Sudah Mas, mantap ya. ya, Thank you. terima kasih. Oke. Kita lanjut ya. Jadi kita tahu di Kejadian 15 perjanjian ini diberikan kan? Diberikan ketika perjanjian diberikan, dan di Kejadian 16 mereka ambil Abraham ambil Hagar untuk agar mendapatkan keturunan kan. Mereka gagal di situ. Dan mereka ulang lagi di Kejadian 17. Perjanjian diulang lagi di Kejadian 17. Jadi ini sebelum perjanjian diulang ada persyaratan yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Dia bilang, akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan
mengingatkan kepada Abraham bahwa dia ini Allah yang Maha Kuasa. Terus dia bilang, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nah, tidak bercela ini Oke. Oke, ini ada pertanyaan ya, saudara-saudara. Jadi waktu Sarah tahu dia akan mengandung, dia tertawa. Artinya Sarah seperti ragu tidak bisa lagi mengandung karena umurnya. Lalu itu bagaimana? Betul sekali. Itu di Kejadian 15 ya. Ketika apa namanya? Ketika Tuhan datang dan memberikan janji kepada Abraham, bahwa dia akan mendapatkan keturunan yang banyak. Sarah tidak percaya waktu itu kan. Sarah tidak percaya dan dia tertawa. Karena Sarah itu kita tahu dia itu mandul. Dia itu mandul. Dari masih muda waktu kalau kita lihat masih masa-masa yang harusnya dia bisa melahirkan anak, dia itu tidak bisa karena dia ini memang mandul, bawaannya mandul. Dan sekarang ketika dia sudah tua, walaupun kalau dia masa mudanya subur, sekarang sudah tua, pasti sudah tidak bisa lagi ya. Sekarang dia mudanya mandul, sekarang sudah tua, akhirnya 2 kali ini dia akhirnya sudah sangat tidak mungkin untuk melahirkan seorang anak. Ini mustahilnya 2 kali lipat kalau kita bilang ya. Dia mandul sudah nggak bisa, sudah tua nggak bisa. Dan Tuhan bilang keturunannya akan lewat Sarah. Ini luar biasa. Jadi nggak mungkin banget ini dia mau dapat anak. Jadi dia kayak bukan kayak ya, dia tertawa mendengar apa yang Tuhan bilang bahwa harus seperti itu. Tapi ini makanya ketika dia nggak percaya 10 tahun mungkin, dan kita tahu ketika janji itu diberikan Abraham percaya kan? Abraham percaya. Tetapi ketika waktu demi waktu berlalu, mungkin 1 tahun mereka tetap percaya pada janji itu. Tetapi ketika 10 tahun janji itu belum kunjung datang, mereka menyerah dengan janji itu. Itu tahu gagal mereka di situ ya. Jadi ini iman itu selalu diuji dengan 2 hal ya. Pertama tidak mustahil dan kedua dengan waktu. Mungkin di awal-awal kita percaya, tetapi dengan berlalunya waktu lebih lama ujian itu gagal ya. Contohnya Abraham dengan yang dikatakan bapak seorang beriman, gagal dengan waktu ini. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita juga ya. Nah, ketika janji ini diulang di Kejadian 17 dibilang harus apa? Dia punya syarat tidak bercela. Jadi tidak bercela itu artinya sama dengan tegak atau tulus ya. Tegak atau tulus seperti dalam Tawarik 12 ayat 33 dan 38. Artinya single hearted. Ya, dia punya bahasa single hearted. Tuhan menyuruh Abraham untuk tulus di hadapannya dan tidak mendua hati. Dan pelajaran waktu lalu kita sudah tahu ya, ini Abraham mendua hati dari apa? Apakah mendua hati dengan ilah-ilah lain atau ilah-ilah bangsa kafir? Karena kita tahu bapa ayah dari Abraham adalah penyembah kafir kan, makanya nama Abram itu adalah bapa di tempat tinggi. Dan kita tahu bahwa penyembahan berhala dulu diadakan di tempat-tempat yang tinggi. Dan nama Abram adalah bapa di tempat tinggi dan diubah oleh Tuhan menjadi Abraham, yaitu bapa di sini ya, bapa bangsa-bangsa ya, bapa bangsa-bangsa. Nah, jadi Abraham tidak mendua hati dari Tuhan dengan bangsa kafir, tidak. Dia hanya menyembah Tuhan, tetapi kenapa dibilang mendua hati? Karena Abraham mendua hati atau ragu-ragu terhadap mana itu logika dan mana percaya kepada Tuhan. Jadi kita dibilang mendua hati bukan berarti kita menyembah Allah lain atau hal-hal yang lain, tetapi ketika di mana kita ragu-ragu dan mungkin lebih percaya kepada logika kita daripada janji kita, kita dihitung sebagai apa? Mendua hati. Makanya sebelum janji itu diulang di Kejadian 17, Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa dia harus apa? Satu hati atau hanya percaya kepada firman Tuhan. Dan ketika
janji itu diberikan, ketika janji itu diulang, makanya ada tanda sunat kan. Jadi ada perjanjian antara Abraham dan Tuhan. Jadi kita ulang lagi kemarin waktu itu. Ya, perjanjian antara Allah dan Abraham ya. Jadi dari perjanjian dari Abraham, jadi ada perjanjian dua belah pihak ya. Dari perjanjian dari Tuhan, dari pihak Tuhan ditandai dengan nama Abraham bukan lagi Abram melainkan Abraham. Jadi diubah nama dari Abram menjadi Abraham. Terus dari pihak Abraham, setiap laki-laki dari Abraham, dari keturunan Abraham harus apa? Disunat. Jadi ini tanda perjanjian ini adalah perubahan nama dan sunat. Dari pihak Tuhan, Tuhan merubah nama Abram menjadi Abraham. Dari pihak Abraham, setiap laki-laki itu harus disunat. Jadi itu ya perbedaan dari Kejadian 15 dan 17. Di Kejadian 15, perjanjian diberikan tetapi belum ada dimeteraikan. Tetapi di Kejadian 17 sudah dimeteraikan dengan adanya apa? Perubahan nama dan sunat. Dan sunat ya. Nah, ini yang sudah dibilang tadi ya. Perjanjian Tuhan dan Abraham ditandai dengan adanya sunat. Atau sudah dimeteraikan di situ. Dan di Kejadian 17 ini Tuhan menuntut Abraham jadi apa? Satu hati. Dan ini Abraham percaya. Dan makanya setelah itu Sarah bisa mengandung dan melahirkan anak. Jadi Sarah percaya, makanya dia bisa mengandung. Jadi sebelumnya memang dia tidak percaya, tetapi ketika dia percaya, baru perjanjian ini diberikan. Oke, mungkin itu sudah menjawab atau masih belum lengkap. Ada yang mau tambahkan juga, silakan tentang hal ini. Ada yang mau tambahkan atau sudah cukup jelas? Ya. Kalau tidak kita lanjut ya. Ini sebenarnya review yang waktu lalu. Sudah dibahas minggu lalu. Oke. Ya, baru isi perjanjian Tuhan itu dan Abraham adalah, kita sudah tahu ya. Isi perjanjian itu adalah tanah ya. Tuhan akan memberikan tanah. Jadi ini nih, kita baca ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, atau Everlasting Covenant. Jadi buku ini judulnya Everlasting Covenant. Jadi perjanjian kekal ini, ya kita lanjut ya. Perjanjian ini tentang tanah ya. Ini ayat 8 bilang, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, atau everlasting possession. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi ini perjanjian kekal ini akan memberikan apa? Tanah yang kekal, milik yang kekal. Jadi untuk bisa memiliki tanah yang kekal, tentunya kita harus memiliki hidup yang kekal. Ini sudah dijelaskan waktu lalu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengerti ya. Jadi ini bukan jadi tanah yang diberikan bukan artinya kepada Abraham ketika Abraham mati, kepada keturunannya, bukan seperti itu. Tetapi janji ini diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Kalau bahasa Inggrisnya both, dua-duanya. Jadi Abraham harus memilikinya, keturunannya juga harus memiliki tanah itu. Kalau kita lihat, Abraham tidak memiliki tanah itu sampai dia mati. Berarti janji itu belum dipenuhi. Memang keturunannya sudah masuk ke tanah Kanaan ya, bangsa Israel sudah masuk tanah Kanaan. Tetapi Abraham tidak masuk. Sedangkan janji Tuhan itu Abraham dan keturunannya yang akan masuk. Berarti janji itu belum dipenuhi jika setengah atau sebagian yang ditepati, tidak seluruhnya ditepati, itu belum ditepati. Jadi Abraham tidak menepati janji tanah itu, jadi janji itu belum ditepati. Nah, berarti janji tanah itu bukan tanah yang dijanjikan seperti yang literal seperti itu ya, melainkan tanah yang akan diwariskan, tanah kekal yang Tuhan akan berikan kepada kita semua. Dan Abraham akan memiliki itu setelah kebangkitan. Jadi
Abraham dan keturunannya akan memiliki tanah itu selama-lamanya. Jadi ini everlasting possession ya. Jadi literalnya memang ada tanah Kanaan ya, literalnya. Tetapi yang dijanjikan kepada Abraham adalah tanah spiritual, yaitu kerajaan surga yang akan dimiliki oleh Abraham beserta dengan keturunan rohaninya ya. Jadi sama seperti di awal-awal sekali yang dibahas, ada orang Yahudi keturunannya tetapi tidak percaya, itu dihitung bukan keturunan Abraham. Dan walaupun dia bukan orang Yahudi, walaupun dia itu orang kafir tapi dia percaya, itu dihitung sebagai keturunan Abraham yang berhak memiliki tanah kekal, karena kita akan memiliki hidup kekal karena kita percaya kepada Tuhan. Sama seperti Abraham ketika Abraham percaya, dia dihitung sebagai kebenaran ya, sebagai kebenaran. Dan kita tahu perubahan nama Abram dan Abraham, janjinya tetap sama. Cuman ketika Abraham itu sudah dimeteraikan oleh tanda apa? Tanda perubahan nama dan tanda sunat. Oke, itu yang sudah kita pelajari waktu lalu ya. Jadi ini isi perjanjian. Tapi tanah bisa dimiliki untuk kepemilikan kekal hanya oleh mereka yang memiliki kehidupan kekal. Ya, ini yang sudah dibahas tadi. Oke, ini yang waktu lalu ya kita sudah pelajari, dan kita akan lanjutkan dengan pelajaran yang untuk sahabat ini. Mungkin tinggal beberapa halaman dan kita akan selesai. Mungkin ada yang mau tambahkan apa yang sudah kita, atau pertanyaan apa yang sudah kita pelajari waktu lalu, review yang lalu. Udah ya. Kalau nggak ada, kita lanjut dengan pelajaran hari ini. Disunat dan dimeteraikan dalam Kristus. Selaras dengan teks di atas, kita juga memiliki sesuatu ditulis di bawah ini. Dan kamu penuh di dalam Dia atau Kristus, yang adalah kepala dari semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Kolose 2 ayat 10 dan 11. Janji Tuhan kepada Abraham telah dibuat jauh sebelum tulisan ini ditulis. Dalam Kejadian pasal 15 tercatat pembuatan perjanjian. Tetapi setelah perjanjian dibuat, Abraham jatuh ke dalam kesalahan yang dicatat dalam pasal 16. Dia melihat kesalahannya dan menyesalinya, dan berbalik kepada Tuhan lagi dengan iman yang teguh, iman yang penuh. Dan dengan demikian menerima jaminan pengampunan dan penerimaan, dan sunat diberikan sebagai peringatan itu. Jadi ketika janji itu diulang, ada tanda, yaitu apa? Sunat diberikan. Jadi ketika Abraham lihat namanya diubah dari Abraham menjadi Abraham, dia mengingat lagi janji Tuhan bahwa Tuhan tidak melupakan akan janjinya. Dan apa? Sunat lagi. Ketika sunat diberikan, setiap keturunan laki-laki disunat, itu menjadi pengingat akan janji Tuhan. Dan ini jaminan bahwa, dan sunat ini menjadi jaminan bahwa janji Tuhan akan dipenuhi. Oke, kita lanjut ya. Ini bukan hal baru, not a new thing. Tulisan suci yang telah kita baca dalam perjanjian baru tentang sunat bukanlah pernyataan dari sesuatu yang baru. Sunat selalu seperti yang dikatakan di sana. Itu selalu berarti kebenaran di dalam hati dan tidak memiliki arti apapun ketika kebenaran itu tidak ada. Ini jelas ditunjuk dalam Ulangan 30 ayat 5 dan 6. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Jadi ketika janji dibuat dan Abraham percaya, dan itu dihitung sebagai kebenaran. Dan ketika janji itu diulang dan Abraham percaya, dan itu dihitung sebagai kebenaran, dan tandanya kebenaran itu adalah sunat ya. Jadi sama seperti orang yang sudah menikah ya, ada tanda misalnya cincin mereka pakai. Jadi kalau kehidupan rumah tangga itu indah, maksudnya bagus,
dan ada tanda cincin itu, cincin melambangkan tanda pernikahan ya. Tapi bagaimana kalau misalnya dia ada cincin, tetapi kehidupan keluarganya mungkin ada tidak rukun atau perselingkuhan di sana, tidak ada gunanya tanda cincin itu ya, sama dengan misalnya sunat. Sunat itu tidak berguna kalau tidak ada iman atau percaya di dalamnya, atau tidak ada penurutan hukum di dalamnya. Jadi kita tahu ya, penurutan hukum ini karena kebenaran Kristus ya, bukan dari kekuatan manusia. Jadi tanda sunat tidak berarti kalau tidak ada apa? Percaya di baliknya. Jadi kalau di bangsa waktu zaman Tuhan Yesus, orang-orang Farisi yang kita baca di buku Glad Tidings atau kabar kesukaan, mereka mengedepankan sunat ya. Jadi kalau tidak disunat tidak selamat. Dan ini dibilang sebagai Injil palsu. Makanya sunat ini hanya sebagai tanda kalau kita ini percaya sama seperti Abraham. Kalau tidak percaya dan memiliki sunat, itu sama sekali tidak ada artinya apa-apa. Seperti itu. Kita lanjut ya, dan mungkin ini akan lebih jelas lagi. Mengapa tanda yang kelihatan dari luar? Nah, ini pertanyaan. Pertanyaan yang sangat wajar muncul. Mengapa tanda yang kelihatan dari luar, yaitu sunat, diberikan kepada Abraham? Jika dia sudah memiliki semuanya yang tersirat di dalamnya ya. Yang tersirat di dalamnya. Karena sunat adalah sunat hati oleh roh dan tidak lain selain dari kepemilikan kebenaran oleh iman, dan Abraham memilikinya sebelum dia menerima tanda sunat. Dan mengapa tanda itu diberikan? Jadi ini kan Abraham sudah ada di hatinya ya. Dia punya iman, kepercayaannya, dia punya tanda, sudah ada roh yang tandanya seperti itu ya. Kenapa harus ada tanda fisik lagi, yang tanda luar yang harus diberikan? Ini dia punya pertanyaannya. Terus dia bilang, ini adalah pertanyaan yang masuk akal dan dengan senang hati dapat dijawab dengan mudah. Namun, pertama-tama pembaca harus memperhatikan apa yang diterima di dalam Roma 4 ayat 2 yang disebut tanda sunat. Dia sudah mempunyai sunat yang sebenarnya. Selaras dengan ini adalah pertanyaan bahwa apa yang ada di dalam daging yang dibuat dengan tangan hanya disebut sunat. Sebenarnya itu bukan sunat. Kita lanjut ya. Hanya pengingat. Sekarang alasan mengapa tanda ini diberikan yang hanya merupakan tanda dan yang tidak membawa apa-apa kepada pemiliknya dan yang merupakan tanda palsu kecuali kebenaran oleh iman ada dalam hati akan terlihat ketika kita mempertimbangkan apa yang terjadi setelah perjanjian dibuat dengan Abraham. Dia telah mengadakan rencana yang tujuannya adalah untuk memenuhi janji Tuhan. Abraham dan Sarah percaya, ini ya dua-dua ya, Abraham dan Sarah percaya bahwa janji itu akan menjadi milik mereka. Tetapi mereka berpikir bahwa mereka sendiri yang harus memenuhinya. Tetapi karena janji itu adalah warisan kebenaran, pemikiran bahwa mereka dapat memenuhinya pada kenyataannya merupakan gagasan yang sangat umum bahwa manusia dapat mengerjakan kebenaran Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengulangi perjanjian itu, dia memberi Abraham sebuah tanda yang harus selalu menjadi pengingat terhadap usahanya untuk memenuhi janji Tuhan dan terhadap kegagalannya. Tanda itu tidak memberinya apa-apa, tetapi sebaliknya merupakan pengingat bahwa dia tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri, dan bahwa segala sesuatu harus dilakukan di dalam dia untuknya oleh Tuhan. Pemotongan sebagian dari daging menunjukkan bahwa janji itu tidak diperoleh dengan daging, tetapi oleh roh. Ismail lahir menurut daging, tetapi Ishak menurut roh. Jadi saudara-saudara, tanda sunat ini setelah kejadian 16, atau setelah mereka gagal mempercayai Tuhan ketika mengambil Hagar untuk memperoleh keturunan ya. Jadi mereka mencoba membantu Tuhan untuk memenuhi janjinya dengan usaha mereka sendiri, yaitu ketika mereka mau mengambil Hagar untuk mendapatkan keturunan. Sedangkan Tuhan berjanji bahwa dari Sarah. Tetapi mereka mau bantu Tuhan. Sarah mau membantu Tuhan dengan mengambil Hagar. Makanya ini sunat diberikan bahwa bukan oleh dari daging, janji itu akan diberikan. Jadi pemotongan sebagian dari daging menunjukkan bahwa apa? Janji itu
tidak diperoleh dengan daging tetapi oleh roh. Ya, jadi jelas sekali ya. Sunat ini tanda bahwa janji Tuhan hanya akan diperoleh oleh Tuhan sendiri, oleh roh, bukan oleh daging atau apa, usaha dari manusia. Ini sepertinya sudah sangat jelas. Minggu lalu Kak Dolphin tanya, kenapa harus itunya yang dipotong ya? Karena kita tahu Ismail lahir karena dari hubungan biologis ya antara Abraham dan Hagar. Sedangkan Ishak lahir tanpa hubungan biologis seperti itu. Jadi tidak perlu ada hubungan seperti itu dan Ishak lahir. Dan ini menunjukkan bukan dari daging tetapi dari roh. Mungkin sampai di sini ada yang mau tambahkan, mau bertanya saudara-saudara, atau masukan, koreksi silakan. Karena ini adalah Bible study, boleh disanggah setiap waktu. Apakah sudah sangat jelas ya ini arti sunat ini? Kalau kita baca buku Glad Tidings tentang Injil palsu, di mana orang-orang lebih mengedepankan sunat ini, kalau tidak sunat tidak diselamatkan. Mereka bersunat tetapi tidak memiliki kebenaran di dalam hati mereka, tidak memiliki iman di dalam hati mereka. Jadi sunat tidak berarti apa-apa kalau tidak memiliki iman atau kebenaran di dalam hati kita masing-masing. Oke, sudah jelas ya saudara-saudara? Kita lanjut sedikit lagi, kita akan selesai. Ini apa namanya? Paragraf terakhir, paragraf terakhir. Dan kita akan selesai di chapter 6 ini. Ini sangat menarik, ini paragraf ini. Saya akan baca. Tanda yang diselewengkan. Tujuan yang sama juga dilakukan untuk keturunannya. Hal itu harus diingat terus-menerus di hadapan mereka tentang kesalahan bapa leluhur mereka dan untuk memperingatkan mereka agar tidak membuat kesalahan serupa. Ini keturunannya yaitu kita ya, keturunan roh ya. Kita semua ini ditujukan untuk kita. Ini untuk memperingatkan kita semua agar tidak membuat kesalahan serupa. Hal itu menunjukkan kepada mereka atau kita bahwa daging tidak ada gunanya. Di kemudian hari, mereka memutarbalikkan tanda ini dan menganggap bahwa memiliki tanda sunat tersebut merupakan jaminan kebenaran mereka. Tidak peduli apakah mereka menuruti hukum atau tidak. Jadi ini ya, saudara-saudara, di kemudian hari kita tahu dia punya masalah ini ya. Orang-orang bilang kalau tidak disunat, tidak diselamatkan. Tidak peduli apakah mereka menurut hukum atau tidak. Terus lanjut. Mereka percaya bahwa itu memberi mereka kebenaran dan membuat mereka menjadi orang yang khusus dan favoritnya Tuhan. Aduh, ini luar biasa. Jadi kalau disunat, artinya kita menjadi orang favorit Tuhan. Terus dia dibilang. Tetapi Rasul Paulus menunjukkan kebenaran sehubungan dengan masalah ini dengan mengatakan, karena kitalah orang-orang bersunat yang menyembah Tuhan dalam roh dan bersukacita dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Filipi 3:3. Orang-orang Yahudi datang dan melihat hal tanda itu sebagai hal yang akan membawa kepada mereka segalanya. Karena mereka percaya pada kebenaran mereka sendiri. Sedangkan tujuan satu-satunya adalah untuk mengajari mereka untuk tidak menaruh kepercayaan pada diri mereka sendiri. Jadi sunat ini sebagai kalau kita masuk seperti orang-orang Yahudi waktu itu, mereka lebih mementingkan hal-hal yang di luar, tampak di luar ya. Tampak di luar, ini melambangkan sebenarnya sunat ini melambangkan pembenaran oleh perbuatan. Banyak orang yang menunjukkan perbuatan mereka dengan kesetiaan mereka, mungkin Bible study atau apa, dan mereka ini karena terlalu banyak belajar, ini bukan saya bilang belajar salah ya saudara, terlalu banyak belajar sehingga mereka merasa mereka orang-orang favorit, orang-orang favoritnya Tuhan, dan mereka menunjukkan ini ya, mereka seperti ini ya, tandanya seperti itu, di luarnya seperti itu, tetapi di dalam hatinya tidak seperti itu. Itu sama saja tidak apa berguna. Jadi sunat itu akan berguna
jika di dalam hatinya seperti itu. Ada roh yang memeteraikan apa yang mereka miliki ya. Atau mereka memiliki iman dan dengan itu mereka dibenarkan. Atau memiliki pembenaran oleh iman di dalam hati mereka. Tanpa itu, sunat itu tidak memiliki apa-apa. Dan kebanyakan dari kita ya, hanya menunjukkan dari luarnya saja, tetapi di dalamnya tidak ada. Dan ini menunjukkan kepada kita menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita bagaimana di luar itu tidaklah penting atau tidak penting kalau di dalamnya tidak seperti itu. Harus sama ketika di luar seperti itu, di dalam juga seperti itu ya. Ya, mungkin ya sampai di sini saudara-saudara. Kalau ada tambahan atau pertanyaan atau komentar, dipersilakan. Ini luar biasa kita pelajaran hari ini. Tentang chapter 6 ini sangat bagus sekali ya. Dan mungkin ini sudah dibagikan di grup, saudara-saudara bisa baca lagi. Dan ketika baca lagi mungkin ada hal-hal baru yang saudara akan temukan ya. Silakan saudara-saudara, ada yang mau tambahkan, mau komentar, atau mau bertanya. Sudah tidak ada. Jadi kalau sudah tidak ada, pelajaran kita untuk chapter 6 sampai di sini saudara-saudara. Jadi dia punya judul pelajaran chapter 6 ini adalah eh, perjanjian dimeteraikan. Ya, perjanjian dimeteraikan oleh sunat ya, kita tahu. Sunat atau tanda ini dimeteraikan oleh dari Tuhan, perubahan nama dari Abram menjadi Abraham, dan dari pihak Abraham dia seluruh laki-laki harus disunat. Jadi sunat itu menunjukkan akan kegagalan atau menjadi peringatan atau tanda untuk mengingat akan kegagalan mereka ketika mereka berusaha untuk apa? Membantu Tuhan dengan janjinya. Membantu Tuhan akan janjinya. Tuhan bilang Tuhan akan memberikan keturunan. Keturunannya nggak kunjung datang. Dan itu tampak mustahil. Dan mereka coba membantu Tuhan dengan melakukan apa yang mereka bisa. Apa yang mereka bisa. Tetapi kita tahu, janji Tuhan hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri. Tidak bisa dilakukan oleh manusia. Makanya apapun itu, menurut hukum, melakukan apapun tidak bisa oleh kita punya kemanusiaan ya saudara-saudara. Tidak bisa oleh kita punya kemanusiaan. Tetapi hanya oleh Tuhan saja kita bisa memiliki itu. Jadi untuk menurut hukum dari mana? Dari manusia? Bukan, dari Tuhan. Kembali ke chapter 1 yang kita sudah pelajari. Misteri Injil adalah Tuhan ada di dalam diri kita masing-masing. Tuhan ada di dalam diri kita masing-masing. Mungkin sebelum tutup, kita mau kasih contoh apa yang sudah kita pelajari waktu lalu ya. Tentang perjanjian kekal ya. Bagaimana Tuhan bisa di dalam diri kita masing-masing. Ya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan ada dalam diri kita masing-masing seperti misteri Injil yang telah diberikannya di chapter 1 kita sudah pelajari. Dan contohnya bahwa Tuhan ada dalam diri kita masing-masing, ada Tuhan berada dalam diri manusia yang berdosa. Contohnya seperti Yesus. Kita tahu Yesus itu adalah teladan dari segala hal ya untuk kita semua. Mungkin kita selama ini melihat atau contohnya apa yang Tuhan Yesus lakukan, itulah yang menjadi contoh kita. Tetapi satu hal yang kita mungkin lupa, contoh bahwa Yesus itu manusia dan Yesus itu 100% Tuhan. Dan misteri Injil adalah Tuhan ada dalam diri manusia. Sama seperti Yesus. Yesus adalah manusia dan Tuhan ada di dalam dirinya. Karena dia adalah Tuhan, dia adalah manusia. Contohnya seperti itu ya, saudara-saudara. Makanya saya coba ke percobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Ketika setan mencobai Tuhan Yesus di percobaan kedua, dia bilang apa? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu.
Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan di situ. Percobaan ketiga ketika setan mencobai dia bilang apa? Engkau harus menyembah Tuhan. Harusnya kamu setan yang menyembah saya karena saya adalah Tuhan. Tetapi kenapa kamu suruh saya menyembah kamu? Jadi iblis yakin bahwa dia bisa mencobai Tuhan Yesus karena Yesus itu 100% manusia. Tetapi kita percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu mengalahkan setan. Jadi kita sebagai manusia tidak bisa mengalahkan setan karena setan itu jauh lebih kuat dari kita. Mustahil kita untuk menang dari setan. Tetapi kalau ada Tuhan, ada Yesus dalam diri kita, tunjukkanlah bahwa ada Yesus dalam diri kita dan kita akan menang untuk setiap pencobaan yang diberikan kepada kita ya. Dan cuma Tuhan yang bisa menang ya cuma Tuhan yang bisa menang terhadap setan. Manusia tidak bisa menang terhadap setan. Oke, ini ada chat lagi kita. Tuhan adalah dalam diri Yesus. Apakah Yesus memiliki dua pribadi dalam satu tubuh? Sama seperti begini, saudara-saudara. Misteri Injil yang sudah kita pelajari chapter 1. Tuhan ada dalam diri manusia. Jadi Tuhan ada dalam diri saya dan manusia. Itu di ada ayatnya ya. Apakah waktu itu saya memiliki dua pribadi? Satu Tuhan, satu Yesus manusia? Bukan seperti itu ya, saudara. Tapi kita memiliki pribadi yang sama, yaitu manusia sebagai manusia. Dan Yesus adalah apa? 100% manusia. Tetapi kita tahu di dalam Yesus itu ada Tuhan juga ya. Sama seperti kita manusia, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan yang bisa ada dalam diri kita. Itulah misteri Injil ya, misteri Injil, yaitu Christ in you, the hope of glory ya. Mungkin ada yang mau tambahkan sebelum kita tutup ya atas pertanyaan ini. Ada saudara-saudara atau komentar mungkin dari Brother Christian, silakan. Lalu, Ya, silakan. ya mungkin pertanyaannya untuk kita bisa relate mengenai sunat di zaman kita ini. Jadi waktu lalu kan dibilang kalau tidak bersunat tidak selamat kan? Iya, iya. Di Galatia. Jadi kita sudah belajar semua mengenai sunat. I don't wanna repeat anymore karena sudah jelas apa yang di pelajaran di sini. Nah sekarang pertanyaannya yang mungkin orang bisa tanya, ya kalau begitu kira-kira apa itu sunat di zaman kita gitu loh? Ya kan, apa kira-kira contoh sunat yang ada di zaman kita yang bilang, oh kalau dulu bilang kalau enggak sunat enggak selamat. Kalau sekarang itu apa gitu contoh supaya kita bisa mengerti ya di zaman kita ini atau di saat kita ini kira-kira apa bentuk sunat yang sedang terjadi, mungkin yang kita percayai kita nggak ngerti atau mungkin kita dengar khotbah seperti itu yang dalam spiritual aplikasinya, oh ini ternyata yang dikhotbahkan adalah oke, kalau kamu nggak begini atau kamu nggak sunat kamu tidak akan selamat seperti itu. Thank you Lee. Iya, oke, thank you. Oke. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan? Oke. Kalau sudah tidak ada, apakah pertanyaan-pertanyaan sudah cukup terjawab? Atau kalau belum ada mungkin belum puas ya, mungkin kita bisa lanjutkan di grup dan kita bisa diskusi di sana ya, biar semua bisa ambil bagian untuk bisa menjawab bila ada hal-hal yang belum puas untuk terjawab ya, saudara-saudara. Oke, baik. Kita punya Bible study sampai di sini. Lee, Ya, silakan. Ya. ya tadi pertanyaan itu Lee. Bisa dijawab. Oh ya sudah. Jadi ini ya dari jawaban saya tadi yang itu 100% manusia ya, bukan dua pribadi yang dalam satu tubuh ya. Jadi gimana ya dia punya penjelasan
Yang Kita sunat baca itu, ini ya. yang sunat. Yang sunat. Oh, yang mana? Yang mana? Sorry. Pertanyaan terakhir yang mengenai sunat. Yang boleh ulangi. Oh, jadi kan waktu di buku Galati itu dibilang kalau kamu tidak sunat, kamu tidak selamat kan? Oh ya. Mm-mm. Yang di Galati yang kita sudah belajar. Nah sekarang kan kita sudah lagi belajar mengenai sunat, apa itu sunat. Oh iya. Jadi maksudnya kita punya pertanyaan, kita nggak perlu ulang lagi mengenai sunat karena kita baru belajar. Nah Ya. pertanyaannya, apa bentuk sunat di zaman kita? Oh, sorry. Oh iya. Jadi kalau dulu bilang, oh kalau kamu nggak sunat, kamu nggak selamat. Nah kalau sekarang di kita, apa itu yang dibilang sunat, terus kalau nggak bikin itu, kamu nggak selamat gitu loh. Oke. Kayak gitu, oke, thank you. Iya. Mungkin ada yang mau jawab sebelum ada yang mau jawab duluan, saudara, silakan. Kalau menurut saya sesuai dengan pelajaran, apapun yang yang kita lakukan dengan perbuatan kita manusia, itu adalah sunat. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan kekuatan atau dengan usaha manusia atau bisa dibilang ya pembenaran oleh perbuatan itu adalah sunat. Sama seperti eh, waktu ini sunat itu kan diberikan ketika sebagai tanda ketika Abraham gagal ya, ketika dia gagal diambil Hagar dan sunat itu ada kan. Jadi itu karena mereka mau membantu Tuhan kan dengan perbuatan mereka. Jadi segala sesuatu pun itu apapun itu kelihatannya benar kayak mau menurut hukum tetapi itu dengan kekuatan manusia dan kita menganggap dengan perbuatan itu kita bisa diselamatkan, itu adalah sunat. Apapun, sebutkan saja yang baik-baik sekalipun dan apapun mungkin yang ditulis di Alkitab pun dan kita melakukannya itu untuk diselamatkan, itu sama seperti sunat. Kan sunat juga ditulis di Alkitab kan, makanya waktu itu orang-orang mengambil orang-orang di zaman Rasul Paulus mengutip dari Alkitab Perjanjian Lama ketika Musa pun ketika dia tidak menyunat anaknya dia hampir binasa. Dan memang betul karena tidak disunat hampir binasa. Makanya ketika istrinya sunat anaknya, Musa bisa diselamatkan, tidak dibunuh. Makanya ketika mereka bilang harus disunat baru bisa diselamatkan, makanya apapun itu kalau kita lakukan dengan perbuatan kita manusia, dengan kekuatan manusia, atau kutipan Ellen White bilang, everything you do is defiled by sin. Apapun yang kamu lakukan, baik itu perbuatan baik adalah dicemari oleh dosa, dan apapun yang baik itu kita lakukan supaya kita selamat, itu sama dengan sunat. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin ada tambahan atau dari Joy juga, silakan. Iya, Li, thank you. Jadi waktu kita sudah belajar, sunat itu adalah tanda kebenaran kan, kebenaran Kristus yang kita peroleh dari iman. Itu tanda dari sunat. Berarti sudah ada kebenaran Kristus di dalam, kemudian dikasih tanda sunat. Nah sekarang di zaman kita ya, dibilang, oh kalau kamu tidak sunat, kamu tidak bisa diselamatkan. Dan sunat itu kan sebagai tanda. Nah jadi kalau di zaman kita bisa lihat ya, yang tadi Lali sudah bilang, apapun misalnya ya, kita mau bikin apa. Jadi waktu itu bangsa orang-orang Yahudi yang mau kasih Injil palsu dibilang, yang penting ada tanda sunat, entah kalian mau turut hukum atau tidak, ya kan? Yang penting ada tanda sunat, kamu diselamatkan. Seperti itu. Jadi yang ditekankan itu adalah tanda di luar. Nah kalau di zaman kita bisa lihat ya, oke, kita harus bikin ini, kita begini, kita begitu. Kalau kamu nggak bikin itu, kamu nggak selamat. Tapi kita nggak bisa sempurna. Iya kan? Itu kan yang diajarkan. Mana ada manusia yang sempurna, tapi kamu harus bikin ini, bikin itu. Dengan perbuatan itu, kamu akan diselamatkan. Tapi tidak ada manusia yang bisa sempurna. Jadi teman-teman, itu yang kita bisa lihat ya, dan kita bisa lihat bahwa usaha-usaha manusia kita harus bikin ini, walaupun yang tadi Lali bilang, itu semua baik gitu.
Dan memang itu ada ditulis di Alkitab, ditulis di Roh Nubuat, itu baik, dan memang kita itu adalah buah ya, kalau kita lihat adalah buah dari buah roh. Tetapi di Alkitab, di tulisan Roh Nubuat juga atau di Alkitab juga, seperti orang muda yang kaya kan, dia bilang, oh saya sudah bikin ini, saya sudah bikin ini. Ada hal-hal yang baik yang dia lakukan seperti itu. Tapi tanpa ada kebenaran Kristus, itu yang tadi Lali kutip ya, punya kutipan bilang, apapun yang kita lakukan itu terkontaminasi oleh dosa. Apapun tanpa kebenaran Kristus ya, tanpa kebenaran Kristus, apapun yang kita lakukan itu terkontaminasi dengan dosa, karena semua perbuatan baik pun yang kita lakukan itu adalah berasal dari selfish motive atau motif yang mementingkan diri. Makanya itu terkontaminasi oleh dosa tanpa ada kebenaran Kristus di dalam diri kita. Jadi itu yang kita bisa lihat ya, at least satu poin yang kita bisa lihat, bahwa banyak yang kita dengar, atau mungkin ada yang teman-teman dengar atau mendapatkan pengajaran sesuatu bahwa kita harus bikin ini untuk bisa selamat. Tetapi kebenaran Kristus yang kita peroleh, dan itu they don't even care gitu loh, nggak peduli mau ada kebenaran Kristus kah, mau enggak kah, yang penting harus bikin ini supaya kamu bisa selamat. Itulah sampai kita bisa lihat sunat-sunat yang mana harus ada sunat supaya kamu selamat, tanpa mau menurut hukum kayak mau nggak menurut hukum kayak, yang penting ada tanda sunat, kamu akan diselamatkan, seperti itu. Jadi dengan pelajaran ini kita melihat bahwa kebenaran Kristus itu sangat penting. Dan kalau ada kebenaran Kristus dalam diri kita, ada buah yang akan keluar, tapi buahnya itu tidak terkontaminasi oleh selfish, tapi itu adalah buah-buah kebenaran Kristus yang bekerja dalam kita. Oke, thank you, Liu. Ya, thank you. Betul sekali ya. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan sebelum kita tutup? Ya. Jadi, saudara-saudara, sunat itu sekali lagi ya mengingatkan kita bahwa perbuatan kita tidak ada gunanya kalau tanpa ada iman atau Tuhan di belakang kita, atau kebenaran oleh iman di dalam hati kita. Daging itu apa? Tidak ada gunanya ya, tidak ada gunanya. Makanya sunat itu adalah memotong sebagian ya, sedikit daripada daging itu, untuk mengingatkan bahwa daging itu tidak ada gunanya. Karena apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu apa yang Tuhan janjikan, Dia sendirilah akan mengerjakan. Tuhanlah yang akan mengerjakan di dalam diri kita masing-masing. Biarlah ini menjadi pelajaran untuk kita semua, dan biarlah iman Abraham bisa menjadi bagian kita semua ya. Iman Abraham menjadi bagian kita, dan kita bisa menjadi keturunan-keturunan Abraham dalam roh. Karena hanya menjadi keturunan Abraham dalam roh, yaitu memiliki iman seperti Abraham, kita bisa mewarisi perjanjian kekal, yaitu tanah yang dijanjikan kepada Abraham menjadi miliknya dan milik keturunannya. Dan biarlah kita menjadi apa? Keturunannya itu ya, yang memiliki tanah itu, yaitu kerajaan surga yang akan dimiliki bersama-sama dengan Abraham. Baru janji itu dipenuhi. Janji Abraham itu dipenuhi. Baik, inilah sampai di sini babak study kita.